Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Rivaldi Saputra di program Pagi Menyapa. Dan sebelum kita memulai perenungan pagi ini, mari kita membaca di dalam satu bacaan yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Mari kita membaca 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 yang demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, ada satu kisah yang diberi judul Kesulitan Membuahkan Percakapan. Ada satu hal yang seringkali kita lihat. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara pernah pergi ke Bali, kita harus menaiki kapal feri. Nah, di kapal feri ini ada hal yang menarik, yaitu ketika kapal belum meninggalkan dermaga, orang-orang akan menunggu di pinggir-pinggir kapal. Lalu ada beberapa anak muda yang berada di dalam air. Lalu di sini banyak orang-orang melemparkan uang. Untuk yang pertama sebagai hiburan, sembari menunggu kapal berangkat. Lalu yang kedua adalah ya bentuk dari sosial. Satu kali ada anak pemuda yang sangat pandai berenang, pandai sekali menyelam. Ia pandai sekali menangkap uang dan seringkali dia mendapatkan banyak uang dari cara demikian. Lalu ada salah satu wartawan kira-kira bertanya kepada salah satu anak yang paling pandai itu. Tanya begini, bagaimana awal mula ia memiliki kecakapan menyelam dan menangkap uang-uang itu? Ketika dia tahu berapa dalam sehari mendapatkan uang dari hasil menyelam itu. Lalu seorang anak mengatakan bahwa ia mendapatkan kemampuan itu karena ia memiliki kesulitan di dalam hidupnya. Macam dia tidak punya pilihan lain untuk makan jika ia tidak menyelam sama seperti teman-temannya. Ia tidak memiliki pendidikan tinggi ataupun keterampilan yang lain, sehingga ia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Dari sini dapat dilihat bahwa satu-satunya peluang yang dapat menghasilkan uang adalah menyelam dan menangkap uang di dekat dermaga kapal feri. Di situ orang-orang biasanya melempar uang. Dari sini kita bisa belajar bahwa mau tidak mau seorang pemuda ini harus belajar lebih keras tentang bagaimana dia bisa berenang. Diperlukan kegigihan dan ketekunan, akhirnya ia bisa menangkap uang logam itu. Dan dengan kecakapan ini, ia bisa setidaknya makan 2 kali dalam sehari. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup yang kita alami, sadar tidak sadar membuahkan sebuah kecakapan atau keterampilan. Kesulitan hidup bisa menghadirkan sebuah kecakapan. Kita mampu belajar dari sebuah kesalahan, kita mampu belajar dari sebuah permasalahan. Sama seperti seorang pemuda tadi. Ketika ia tidak terdesak dalam kehidupannya,
mungkin tidak akan menjadi seorang penyelam yang pandai. Ada banyak orang yang tidak bisa berenang, contohnya. Tapi mau tidak mau, seorang pemuda yang tinggal di dekat dermaga tidak punya pilihan untuk tidak bisa berenang. Jadi kita bisa melihat bahwa kesulitan hidup membuahkan sebuah semangat untuk kita belajar lebih baik lagi dalam mengambil pilihan-pilihan. Dan ayat ini yang kita baca tadi dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengajarkan kita pada satu hal tentang berusaha. Bagian yang terakhir dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Renungan yang sangat baik di pagi ini, dimana kita akan melakukan pekerjaan. Kiranya firman hari ini menolong kita, memberikan semangat bagi kita untuk terus bekerja, lakukan yang terbaik, dan belajar dari sebuah masalah untuk memiliki sebuah kecakapan. Kesulitan membuahkan kecakapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.